yang memang minta memaafkan lebih sulit daripada minta maaf. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi indikasi bahwa dosa-dosa yang telah kita lakukan pada Allah itu telah diampuni? Karena kita tahu Allah itu gaib, kita bisa lihat secara nyata. Kalau manusia kita bisa saling bertemu dan memaafkan, terjadi islah. Karena kalau islah abdi itu kan dengan cara memaafkan. Tapi ketika islah abdi ila Rabb, meminta islah seorang hamba pada Allah, itu kira-kira bukti nyata Allah mengampuni dosa seorang hamba yang berdosa itu seperti apa saja? Apakah ada peningkatan ibadah hamba setelah itu, atau mungkin jangan-jangan belum diampuni Ustaz itu, sehingga masih tergantung dosanya? Baik, yang bisa dikenali ciri seorang hamba telah mendapatkan atau telah terhapus dosa atau dibuka pintu tobat oleh Allah. Yang pertama, mustajabud doa atau ijabatud doa. Setiap dia berdoa mudah dikabulkan. Itu merupakan tanda telah bersih daripada dosa-dosa. Ijabatud doa, mustajabnya doa. Yang kedua, itu pertama ya. Maka ketika kita telah mengakui dosa kita dan diterima oleh Allah Ta'ala, karena siapa yang mengakui tadi prosesnya 3 itu sudah pasti dikabulkan, karena memang syaratnya doa telah terpenuhi, dosa telah terpenuhi, tobat terpenuhi, dan hendaklah dia berdoa di saat itu, karena doanya mustajab. Kalau kita berdoa kok belum hasil ya, berarti ada kaitannya dosa yang belum terampuni oleh Allah. Yang kedua, kata Nabi, innal mar'a yuhramu rizqa bizambi yusibu. Sesungguhnya seseorang akan terhalang rezeki dengan dosa yang dia perbuat. Sesungguhnya la yahrumal 'abda bizambi rizqa bizambi yusibu. Seseorang terhalang rezeki oleh sebab dosa-dosa yang diperbuat. Berarti kalau rezeki semakin susah, semakin banyak dosa yang kita perbuat. Kalau rezeki udah mulai lancar, tapi rezeki yang halal Pak. Kalau yang kagak halal nggak usah ibadah juga, lancar terus. Tapi rezeki yang murni halalan thayyibah, itu syarat masuknya dosanya hilang. Kalau dosa masih bertumpuk, sulit untuk mendapatkan rezeki yang halal minallah. Karena kata Nabi itu, innal mar'a la yahrumu rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba terhalang rezeki karena dosa-dosa yang dia perbuat. Hanya itu kira-kira bisa saya gambarkan mengenai ciri bahwa seseorang sudah dihapusi dosanya, yaitu kalau berdoa mustajab dikabul. Yang kedua, rezekinya semakin dibuka oleh Allah. Itu yang berdasarkan hadis Nabi. Meskipun yang banyak yang lain alamat taibin, banyak yang alamat pintu tobat sudah dibuka oleh Allah atau sudah diterima pengampunannya. Demikian. Baik, kalau nggak ada mungkin waktu juga yang telah mengakhiri pertemuan kita di kajian hari ini. Dan itu sebelum ditutup dengan doa, dengan kajian hari ini, mohon Ustaz untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan dapat ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Pak Jamaah sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia dan insya Allah termasuk waktu yang mustajab, waktu setelah zuhur atau pertengahan hari, merupakan saatul mustajab, doa yang mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga duduknya kita yang pertama di tempat-tempat kebaikan selalu dilipat gandakan pahalanya, dan di akhir tahun ini semoga seluruh apa yang kita perbuat kepada Allah berupa kesalahan dan kealpaan dapat dihapus dosanya, dan dapat juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaklumi segala kesalahan yang kita lakukan, dan segala rangkaian ibadah yang kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangannya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup dengan kesempurnaan. Keluarga kita semoga Allah senantiasa berikan karunia rezeki, limpahan rezeki dan perlindungan yang berlipat ganda.
usaha kita semoga usaha kita yang kita lakukan di dunia juga mendapatkan sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tanaman kita untuk bekal akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana ya Mahmud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimah was salamah min kulli ismin wal ghanimah min kulli birrin la tada' lana bi maqamina zamban illa ghafarta wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala saqiman illa barrabtah wala nisyanan illa zakartah wala jahilan illa 'allamta wala ilman illa nafa'tah wala dainan illa hadaitah wala mufarraqan illa jama'tah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa anta radin anha wa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kajian hari ini bisa menginspirasi iman kita.